Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa, STB 211003 dari kampus Universitas di Pamakassar. Di sini, di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita install web server seperti Apache, terus PHP atau PHP MyAdmin, dan juga MySQL di Ubuntu server pada aplikasi VirtualBox. Jadi kita langsung saja ya ke VirtualBox-nya. Ini adalah tampilan awal VirtualBox. Cara yang pertama yaitu kita harus klik ini new, icon new. Terus di sini kita masukkan misal namanya Ubuntu server. Terus yang ini, folder ini adalah tempat di mana kita menyimpan file Ubuntu kita. Jadi saya klik other, terus saya simpan di file di file D. Saya sudah siapin tempat untuk menyimpannya di folder ini. Terus kita select, dan file ISO ini kita bisa download di Google. Dan di sini ISO yang saya pakai itu adalah Ubuntu versi 22.04.3. Terus ini kita klik dan dia bakalan tersimpan di sini. Langsung saja kita next. Nah, di sini tuh kita disuruh isi username. Nah, username ini untuk Ubuntu kita. Pas kita login, kita disuruh masukkan username. Di situ ada username, terus kita disuruh masukkan password. Nah, di sini passwordnya terserah kalian, dan kalian harus ingat password yang kalian buat. Jangan sampai kalian lupa. Di sini repeat, berarti kita ulang password yang kita buat. Oke. Habis itu kita klik next. Nah, yang ini adalah memori hardware-nya. Mungkin kita bisa pakai full aja ya. 8000 MB, terus pakainya 1 CPU. Terus next. Terus itu ini kita default aja 25 GB. Gitu, ini nggak usah dicentang-centang, kita langsung next aja. Nah, ini summary-nya. Ini adalah hasil rangkuman dari yang kita input tadi. Langsung saja kita finish saja ya. Oke, kita tunggu dia loading di sini. Kita tunggu dia loading di sini, guys. Kita show. Nah, ini adalah proses installing atau proses running Ubuntu server kita. Jadi dia bakalan nge-running tampilan Ubuntu server. Maaf. Oke, kayak gini ya. Ini dia masih install. Dan ini perlu waktu yang lumayan lama. Dan kita perlu jaringan internet untuk mengunduh atau menginstal Ubuntu ini. Jadi kalian harus siapin jaringan internet kalian. Baiklah teman-teman, karena ini udah berhasil menginstal, dan ini adalah tampilannya. Kita login, dan ini username yang kita isi tadi. Terus kita masukkan password yang kita masukkan tadi, makanya saya bilang tadi itu kalian harus mengingat password yang kalian buat. Masukkan password, kalian enter, dan tunggu dia login ke laman utama Ubuntu server kita. Semua proses yang ada di Ubuntu server ini mungkin memerlukan waktu ya, jadi kita harus bersabar. Nah, ini dia laman utama Ubuntu server yang kita buat. Yang ini kita skip aja, terus ini juga kita next, ini juga next. Oke, kita tungguan karena dia lagi loading. Ini kita wait. Terus ini kita next aja ya. Ini juga kita down. Pertama, kita buka terminalnya kita. Nah, gimana tuh terminalnya? Nah, kalian bisa pencet nih titik. Ada titik 9 di sini ya, di bawah, pojok kiri bawah. Kalian bisa pencet. Nah, di sini bakal muncul. Nah, kita cari tuh namanya terminal. Ini dia terminal. Oke, ini adalah terminal yang kita pakai.
Oke, langsung saja ya kita masukkan komen. Nah, komennya itu kita cek dulu IP address-nya. IP address, oke, IP A. Dengan mengetikkan IP A, kita enter. Nah, IP address-nya ini yang mau kita ubah itu yang ini ya. Nah, ini tuh kita mau ubah ke IP static. Dari 10.0.2.15 itu menjadi IP yang kita inginkan gitu. Nah, IP ini tersimpan di sini, ENP0S3. Jadi caranya gimana nih untuk ubah IP ini? Oke, langsung saja ya, kita masuk ke caranya. Pertama, kita ketikkan cd spasi etc terus ini /plan terus slash lagi, itu kita enter. Apa nih? cd etc netplan. Oh salah guys, maaf ya. cd etc netplan gitu. Terus kita enterkan. Nah, dia udah masuk nih ke laman etc netplan-nya. Nih, di sini yang warna ini, warna biru. Nah, habis itu kita ketikkan lagi komen dengan cara ls gitu. ls terus enter. Nah, isi ls ini berisi 01 Network Manager AL dengan ekstensi YAML gitu. Nah, kita ketikkan lagi nih komennya dengan sudo nano. Terus kita spasi tab. Tabnya ada di keyboard ya. Di keyboard kalian ada tulisan tab, kalian tab, pencet, terus kita enter. Kita masukkan password kita. Nah, ini tuh password kita tuh paling penting ya. Jadi kita harus selalu mengingat password kita. Terus habis itu kita enter. Kalau ada tulisan Putri is not in the sudoers file, itu artinya kita harus mengatasi sudoers filenya. Perintah sudo nano ini belum bisa kita jalankan karena file sudo belum ada di Ubuntu kita. Gitu. Jadi gimana nih cara atasin ini? Caranya yaitu kita ketikkan apt update, terus kita enter. Nah, ini ada error nih di sini. Karena file sudonya kita tuh belum ada di Ubuntu kita gitu loh. Nah, caranya yang selanjutnya itu kita ketikkan su, terus kita enter, masukkan password lagi. Habis itu, nah di su ini dia udah berubah nih, yang tadinya Putri Ubuntu server nih, ini. Sekarang udah masuk ke rootnya, root Ubuntu servernya kita gitu. Habis itu kita ketikkan lagi apt install sudo. Jadi kita harus install sudo. Tapi di laptop saya itu nggak ada yang namanya sudo. Jadi kita nggak bisa pakai perintah sudo nano ini gitu. Makanya dia tulisannya di sini tuh is not in the sudoers file. Karena perintah sudo sendiri belum ada di Ubuntu server saya. Makanya saya harus menginstal sudo terlebih dahulu. Oke. Kita ketikkan apt install spasi sudo. Terus kita itu enter. Nah, dia tuh menginstal. Selesai menginstal. Nah, ini setelah kita install sudo ini, dia memberikan versi yang terbaru. Memberikan versi sudo yang terbaru. Habis itu, kita ketikkan lagi nih, user mode. Nah, ini yang paling penting nih, teman-teman. User mode. Terus, tanda hubung AG, huruf besar G-nya. Terus sudo. Nah, sudonya apa nih? Sudonya tuh username kita. Nah, username aku kan di sini Putri ya. Jadi sesuaiin aja ya teman-teman username-nya ini. Jadi kita ketikkan di sini sudo Putri. Jadi Putri ini sesuaiin dengan username Ubuntu server kalian masing-masing ya. Gitu. Terus habis itu kita enter. Nah, udah selesai nih. Udah selesai. Habis itu kita exit.
Setelah itu kita close terminalnya, close terminal, habis itu kita close juga Ubuntu-nya. Ini kita power of the machine, terus kita oke kan. Kenapa nih kita harus keluar dulu nih? Karena ingin merestart gitu. Kita ingin merestart Ubuntu kita. Apakah perintah sudo itu sudah bisa digunakan apa enggak gitu. Kita mulai lagi ya, kita start lagi nih. Kita pencet start tanda panah ini untuk merestart atau mengulang running Ubuntu servernya kita. Oke, kita tunggu aja dia lagi loading. Makanya kita memerlukan jaringan internet yang lebih kuat gitu. Kalian harus sediain wifi deh. Di situ kita klik ini, username kita masukkan passwordnya. Kita enter, terus dia bakal loading. Oke, kita udah masuk nih. Oke, mari kita masukkan lagi perintah yang sama, yaitu sudo apt update ke terminal kita. Kita pencet ini, itu kita ke terminal. Oke. Kita masukkan sudo apt update. Kita enter, masukkan passwordnya. Oke, dia lagi loading ya. Habis itu kita tuliskan perintah yang pada awalnya ya. Karena sudo sudah terinstall, sudah terupdate juga. Jadi kita ketikkan perintah yang awal video tadi gitu. Yaitu cd spasi etc terus tanda hubung etc cd etc netplan. Ini kita remain letter aja. cd etc net plan, kita lupa kasih slash ya, cd etc netplan. Enter. Nah, udah masuk ke netplan-nya. Habis itu kita ketikkan ls. Nah, di ls ini berisi file yang aku bilang ya, file ekstensi YAML. Habis itu kita ketikkan sudo nano spasi tab yang ada di keyboard ya. Habis itu kita enter. Nah, dia masuk nih ke sini. Nah, ini yang perlu kalian perhatiin ya, karena kalau salah penulisan dikit tuh dia nggak bakalan ngerunning, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Di sini kita masukkan di bawahnya. Di bawah renderer ini, kalian pakai di keyboard tanda hubung bawah itu loh, untuk ke bawah. Ada kan itu? Pojok kanan keyboard kalian. Situ kalian di bawahnya renderer ini kita ketikkan Ethernet. Pas di bawah huruf R kita ketikkan Ethernet gitu. Terus titik 2 kita spasi, berikan spasi. Habis itu kita klik lagi di keyboard ke bawah gitu. Habis itu kita ketikkan lagi ENP0S3. Caranya yaitu kita spasikan aja di keyboard, spasi tepat di bawah huruf H, yaitu kita ketikkan ENP 0S3, terus kita kasih titik 2 spasi, bisa spasi deh. Kita langsung ke bawah lagi, kita tuliskan DHCP4. Tepat di bawah huruf P, DHCP4. DHCP4 ini kita kasih titik 2 spasi 0. Kita ke bawah lagi pakai keyboard, tepat di bawah huruf D kita tulis namanya addresses. Nah, addresses ini IP address yang akan kita gunakan gitu. Nah, ini IP address-nya kita pakai buka kurung dulu, spasi buka kurung 192.168
5699. Habis itu kita kasih /24, terus jangan lupa tutup kurungnya. Habis itu kita ke bawah lagi pakai keyboard, tepat di bawah huruf A sejajar nih ya, kita ketikkan roots titik 2, kita ke bawah lagi pakai keyboard, terus tepat di bawah huruf U ya, tepat di bawah huruf U itu kita kasih tanda kurang gini, terus tuliskan to titik 2 default. Ini kita pindahin dulu ke sini. Terus kita ke bawah lagi, kita tepat di bawah huruf T, kita tuliskan namanya VIA. VIA ini dimasukkan IP address-nya kita 192.168.5699. Gak usah pakai /24 lagi ya. Habis itu di bawahnya lagi nih, tepat sejajar dengan roots ya teman-teman, sejajar dengan roots itu kita tuliskan name servers titik 2, di bawahnya lagi tepat di bawah huruf S itu ketikkan addresses titik 2 spasi. Nah yang ini tuh kita masukkan 8-nya ada 4 kali ya teman-teman, 8, habis itu koma, 8 lagi 2 kali, terus titik 4, 4-nya 2 kali, terus tutup kurung. Setelah itu kita save. Nah untuk nge-save di Ubuntu server ini kita nggak pakai Ctrl S tapi Ctrl O untuk nge-save ya. Kita tekan keyboard Ctrl O untuk nge-save. Nah, habis itu kita enter. Habis itu untuk exit dari laman ini, itu kita perlu Ctrl X. Nah, jadi kita bakalan kembali ke laman sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya setelah pengisian IP address, kita sudo netplan try. Kita ketikkan sudo netplan try. Kita enter. Oke, kita enter lagi. Udah. Konfigurasi sudo kita yang kita buat tadi itu sudah sukses ya. Konfigurasinya sudah sukses. Kita cek nih IP address-nya udah berubah belum ya. Caranya itu kita ketikkan IP A, terus enter. Nah, kita lihat nih perubahannya. Di ENP0S3 udah berubah nih IP address-nya. Setelah melakukan konfigurasi IP address kita mau kita ping. Kita ketikkan ping, terus ketikkan IP address-nya 192.168.5699. Kita enter. Nah, dia berhasil ngeping ya, teman-teman. Ngeping itu artinya kayak IP address yang kita buat udah bisa berjalan belum gitu. Nah, itulah fungsinya dari ping ya. Hasil pingingnya kita Ctrl C supaya dia berhenti. Jadi kita nggak perlu tunggu sampai hasil pingnya nih selesai gitu, karena dia nggak bakalan selesai. Jadi kita Ctrl C aja ya untuk menyelesaikan pingnya. Yang penting kita udah tahu bahwa IP address kita udah bisa kita pakai. Habis itu kita close Ubuntu-nya ya. Kita close terminalnya. Terus habis itu kita close ini juga. Terus oke. Kenapa kita close? Karena kita mau ubah di settingnya ya. Ini Ubuntu server kita klik kanan. Terus kita ke setting. Di setting ini kita ke network. Habis itu kita ubah nih adapter satunya. Adapter satunya itu kita ubah ke host only adapter ya teman-teman. Terus di adapter 2 kita enablekan. Kita enablekan ganti di attach to NAT ya, NAT. Di sini kita isi NAT. Setelah kita ubah adapter 1 dan juga adapter 2-nya, ini nggak bisa kita okekan nih. Biasanya sih bisa ya. Biasanya langsung bisa diokekan.
setelah kita ubah adapternya ini, tapi di sini kita nggak bisa oke kan, nggak bisa dong berubah ya. Adapter satu adapter dulunya ini nggak bisa kita ubah dong kalau nggak bisa diokein gitu. Caranya adalah kita lihat di bawah sini ada tulisan invalid settings detected. Ini kita ubah aja di general, bukan di sistem kali ya, di sistem kita buka sistem, habis itu kita ubah nih ukuran base memorinya, jangan 8000 karena dia kayaknya nggak bisa 8000 ya. Pokoknya kita geser aja ke kiri sampai ini hilang gitu. Kita kurangin memorinya sampai yang ini hilang. Nah, ini udah hilang nih. Kayaknya ini terlalu sedikit ya. Oke, sampai sini ya teman-teman. 5223 MB megabyte. Kita langsung okekan aja lah ya, karena udah nggak ada nih, udah bisa diokein juga nih. Kita lihat kembali networknya. Tetap kita ubah ya. Udah bisa dong ya, kita okekan. Setelah itu kita run kembali Ubuntu-nya. Kita start. Sembari kita menunggu Ubuntu servernya ngerunning atau loading, kita cek dulu di CMD teman-teman. Kita ketikkan CMD, terus kita open. Kenapa nih kita perlu buka CMD? Untuk kita mengetahui apakah ping di laptop kita, di Windows kita tuh udah bisa gitu, ping IP address yang kita buat udah bisa belum ya kita ping di CMD. Jadi kan kita awalnya ngeping itu di Ubuntu doang. Nah, kita mau cek nih di CMD bisa nggak gitu ping IP address-nya kita. Coba ya, kita ping 192.168 berapa ya, 192.168.56.99. Kita enter, berhasil ya ternyata teman-teman. Yay, ini udah berhasil ya, hasil pingan IP address yang kita buat di Ubuntu udah bisa berhasil di ping di CMD juga. Itulah kenapa kita mengubah adapter 1 dan adapter 2 ya tadi, agar kita bisa ngeping juga di CMD gitu. Nah, kita loading lagi nih guys di Ubuntu kita. Masukkan password, enter. Nah, setelah mengkonfigurasi dan juga mengganti IP address-nya, selanjutnya kita ke tahap install ya teman-teman. Kita ke tahap install. Kita buka lagi nih terminalnya. Jadi terminal itu harus selalu kita buka untuk kita install aplikasi-aplikasi atau web server ya. Oke, kita ketikkan dulu sudo apt update. Kita enter, masukkan password, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi untuk install Apache nih. Ingat ya, untuk install Apache itu kita ketikkan sudo apt install Apache 2. Situ kita enter. Nah, ini nih proses installing Apache di Ubuntu server. Ini kita yes-kan aja, terus enter. Nah, di sini adalah proses installing Apache-nya. Udah selesai ya, udah selesai menginstal Apache. Nah, untuk mengetahui apakah Apache ini sudah aktif atau belum, kita ketikkan command sudo systemctl status Apache 2. Sudo systemctl status Apache 2, kita enter. Nah, sini nih. Apache-nya kita ternyata sudah aktif atau running ya teman-teman. Kalian ketikkan deh di sini ya IP address-nya kalian 192.168, kita enter. Udah.
Kalau masuk ke laman seperti ini, berarti Apache kita sudah terinstall di Ubuntu server. Habis itu kita ke tahap pembuatan HTML ya. Caranya yaitu kita masuk dulu ya ke HTML-nya dengan cara cd var www.html. Kita enter. Nah, udah masuk nih ke HTML ya. Dia udah masuk ke HTML. Kita ketikkan sudo touch titik-titik HTML. Di sini kalian bebas mau namain HTML-nya apa. Kalau di sini saya sebutin Putri HTML aja. Gitu. Enter aja. Terus kita ketikkan ls. Nah, ls ini untuk mengetahui isi ya. Langsung saja kita ketikkan sudo nano lagi. Sudo nano putri.html. Kita enter. Nah, udah masuk lagi nih di sini. Kita ketikkan listing HTML biasa ya. Jadi kalian bebas mau ngapain aja di sini. Pokoknya tetap pakai HTML ya. Kita Ctrl O untuk save. Itu enter, Ctrl X untuk exit. Oke. Setelah itu kita run nih di Google ya. Kan ini tadi cuma IP address, kita kasih /putri.html. Kita enter. Nah, ini dia. Halo, nama saya Putri Hairunisa. Sesuai yang kita isi tadi ya di sini. Setelah install Apache, kita juga disuruh install PHP atau phpMyAdmin dan juga MySQL. Caranya itu dengan perintah yang sama seperti saat kita install Apache, yaitu sudo apt install MySQL server. Kita enter. Nah, di sini dia sudah memulai install MySQL-nya. Ini kita Y. Ini udah berhasil menginstall MySQL. Jadi kita tadi udah install Apache, terus yang ini sekarang kita install MySQL. Oke, yang terakhir kita install PHP. Caranya yaitu perintahnya yang kita ketikkan adalah sudo apt install php lib apache 2 mod itu ini mod php spasi php MySQL gitu. Enter. Nah, dia ada proses install ya. Terus kita continue yes. Nah, di sini udah selesai menginstal ya teman-teman. Selanjutnya kita mau mengecek nih PHP versi berapa nih yang dia unduh gitu. Coba kita cek dengan cara mengetikkan PHP v gitu v. Kita enter. PHP yang diunduh ternyata adalah PHP versi 8.1.2 di Ubuntu ini. Sekarang kita menuju ke phpMyAdmin. Sudo apt install phpMyAdmin. Kita enter. Di sini ada tulisan konfigurasi phpMyAdmin-nya ya. Karena kita cuma install Apache, jadi kita cuma bisa pilih Apache ya. Kita enter aja. Disuruh konfigurasi lagi phpMyAdmin-nya. Kita yes, enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password untuk phpMyAdmin-nya kita. Di sini kalian bebas ya taruh passwordnya. Terus kita enter. Kita ulang masukkan ulang nih password yang kita buat tadi. Enter. Udah selesai. Jadi kita sudah selesai menginstal Apache, terus menginstal
MySQL, terus habis ini terakhir ini kita berhasil menginstal PHP atau phpMyAdmin di Ubuntu server. Untuk tutorial kali ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.